Nah, hari ini yang saya bawakan judulnya adalah keselamatan yang sempurna. Saudara boleh tulis catatan ini. Kalau saudara bawa catatan, saudara boleh foto. Hari ini berbicara mengenai keselamatan yang sempurna. Nah, perintah yang sama yang kita terima, yang kita orang percaya terima sampai hari ini nggak pernah berubah. Perintahnya adalah beritakan Injil ke seluruh dunia. Nah, itu untuk menjadi murid-murid Tuhan, itu perintah Tuhan. Itu merupakan amanat agung sesuai dengan Matius pada pasal yang ke-28. Sampai kapanpun tidak pernah berubah. Karena memang ini merupakan bagian penting yang Tuhan telah taruh di dalam diri setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tanpa sadar sebenarnya kalau kita melihat orang-orang Kristen yang telah bertahun-tahun jadi orang Kristen, seringkali kita menjadi begitu familiar dengan Tuhan. Seolah-olah kita menjadi begitu terbiasa dengan Yesus. Saking terbiasanya kita berpikir bahwa kita sudah paham kemana Tuhan akan bawa kita. Seolah-olah kita juga memiliki pengetahuan, Tuhan pasti mengerti. Yaitu kalau kita punya agenda sendiri, kalau kita punya keinginan sendiri. Jadi kalau keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan Tuhan, pasti Tuhan mengerti. Nah, saking familiarnya kita berpikir bahwa kita bisa menentukan apa yang kita mau. Nah, jujur saja saudara, paruh abad terakhir, dalam 50 tahun terakhir ini saudara, gereja kita jumpai mengalami pergerakan yang luar biasa. Bagaimana orang berduyun-duyun datang ke gereja, bagaimana mereka disegarkan, bagaimana hidup mereka diubahkan, dari Kristen yang takut datang sama Tuhan, yang merasa tertuduh, yang merasa bersalah terus, yang kalau datang sama Tuhan merasa sebagai orang berdosa, mereka berubah. Mereka menjadi orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan pengajaran-pengajaran ini menjadikan sebuah pengajaran yang berhasil. Dan itu mengerjakan berbagai hal yang luar biasa. Orang-orang menjadi pede akan dirinya. Orang-orang menjadi begitu yakin ketika berdiri di hadapan Tuhan bukan lagi sebagai orang yang tertuduh. Dalam 2 Korintus pada pasal 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Tuhan menjadi dosa. Karena kita. Supaya, perhatikan teksnya, dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Praise the Lord. Ayat ini luar biasa. Anda dan saya sekarang selalu dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita punya keputusan dengan keyakinan, maka kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, pada akhirnya saudara, orang-orang Kristen menjadi sukses hidup mereka. Mereka berhasil. Mereka berbuat, melakukan, punya rencana, punya pikiran yang maju. Mereka berkeyakinan dan apa yang mereka yakinin itu terwujud. Saya mengakui pengajaran-pengajaran ini menjadi hal yang luar biasa tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang Kristen menjadi cenderung pada akhirnya dalam perjalanan ini, mereka menentukan apa yang mereka mau. Mereka menentukan apa yang mereka pikir. Mereka menentukan apa yang mereka rencanakan. Tanpa mereka berkata seperti ini, apa yang terjadi, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan, terjadilah atasku seperti yang Kau mau. Malahan ini menjadi berubah saudara. Orang tidak lagi berkata, apa sih maunya Tuhan? Tapi sering kali kita berpikir, apa yang kita mau? Masih ingatkah saudara perkataan Yesus di Taman Getsemani yang berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Begitu saya baca ayat ini saudara, saya diingatkan terus bahwa hidupmu bukanlah milikmu, tapi hidupmu adalah miliknya Tuhan. Kita harusnya bergerak seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Tuhan mau kita diajarkan membuat keputusan seperti Yesus, berserah. Berserah itu seperti Yesus saudara, bukan berpegang pada kekuatan manusiawi, bukan berpegang pada skill, bukan berpegang kepada karunia-karunia yang ada pada kita. Saya orang yang berkarunia, saya punya banyak karunia. Tapi dorongan-dorongan kita yang berkarunia seringkali kita berusaha mengandalkan karunia kita. Tapi saya menjumpai begitu saya mengandalkan karunia saya seringkali stres dan tertekan luar biasa. Tapi begitu saya merubah, membiarkan Roh Kudus membawa saya, memakai saya, bergerak semaunya Dia, saya menjumpai hidup saya tenang dan hidup saya damai sukacita. Seharusnya kita biarkan Roh Kudus yang memakai kita, bukan sebaliknya. Kita mempergunakan Roh Kudus sesuai dengan kemauan kita. Inilah Kristen dewasa. Apa yang saya ajarkan hari ini berbicara mengenai kekristenan dewasa. Jangan jadi Kristen sekedar Kristen saudara, tapi jadilah Kristen yang dewasa, yang bukan lagi maunya dia, tapi maunya Tuhan. Pada saat Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, lihat saudara apa yang terjadi. Seorang Petrus berdiri di antara murid-murid yang lain. Dia berkhotbah hari itu.
Dan Petrus ini saudara, bukan orang yang punya latar belakang sekolah akademis, bukan seorang yang punya latar belakang teologis, bukan seorang yang pemimpin perusahaan besar, tapi orang ini bisa berdiri di hadapan orang-orang di Yerusalem. Sekali dia berkhotbah, dengan sistematis yang luar biasa dia berbicara, dalam tuntunan Roh Kudus tentunya, impact-nya 3.000 orang langsung memberi diri bertobat, dan memberi diri dibaptis, percaya pada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Luar biasa impact-nya. Berbeda sekali dengan Paulus, pada waktu Paulus ada di kota Athena, Paulus berkhotbah, berdiri di atas panggung seperti ini, di depan mimbar, dan dia berkhotbah di depan orang-orang yang belum percaya. Pikirnya Paulus bisa membuat orang-orang ini bertobat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Impact-nya cuma beberapa orang saja yang mengikuti Paulus. Beda sekali dengan Petrus. Apa yang terjadi? Paulus tergoda saudara, untuk mempergunakan skill. Paulus tergoda untuk mengandalkan dia punya oratornya, cara bicaranya. Dia orang yang public speaking, dia seorang pemimpin. Paulus berpikir dengan kemampuan-kemampuannya dia, itulah akan bisa membuat pelayanan dia berhasil. Dalam tulisan Paulus selanjutnya, kita menjumpai Paulus menyadari kekeliruannya. Dan Paulus berubah. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan dia setelah kejadian di Athena ini. Itu sebenarnya saudara yang terjadi. Kenapa Petrus bisa dipakai dengan luar biasa? Kenapa Petrus bisa menghasilkan impact yang dahsyat? Rahasianya ini, saya berikan gambar ini saudara. Petrus memberikan dirinya menjadi bejana yang kosong. Yang perlu dilakukan buat Anda dan saya adalah, biarlah kita menjadi bejana yang kosong. Maksudnya apa? Jangan biarkan kita mengandalkan dengan mengisi apa-apa yang kita pikir yang bisa menghasilkan keberhasilan di dalam apa yang kita lakukan, di dalam pelayanan kita. Petrus mengosongkan dirinya dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi dirinya Petrus. Itulah yang membuat karya-karya dahsyat terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi pada waktu Petrus mengosongkan dirinya. Agar yang tampak dalam pergerakan kita bukan lagi diri kita, melainkan Roh Kudus yang mengambil alih segala sesuatunya. Nah, biarlah kita berserah saudara dan mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan mau untuk kita bergerak. Defaultnya orang percaya adalah bergerak bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ditempatkan di dalam diri Anda, berarti defaultnya kita bukan lagi maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan Anda semangat terus yang tidak pernah padam. Api yang terus membara terjadi dalam hidup Anda. Jadi apapun bidang Anda, karir Anda, usaha Anda, bisnis Anda, ataupun bidang pelayanan Anda, mari izinkan orang lain melihat Yesus bergerak di dalam hidup Anda. Izinkan orang menilai Tuhan yang bekerja di dalam orang ini. Halo, apapun latar belakang Anda mungkin berkata, tapi badan saya kecil pendeta, tapi ngomong saya nggak canggih pendeta. Saya sudah menjumpai orang-orang kecil dipakai Tuhan luar biasa. Saya sudah menjumpai orang yang ngomongnya nggak canggih, tapi begitu dia berdiri di mimbar yang hadir ribuan orang. Jadi artinya apa? Ketika kita menjadikan diri kita bejana yang kosong, engkau akan dipakai Tuhan spektakuler. Amin. Tuhan akan pakai Anda dahsyat. Saya ajak saudara untuk lihat ayat ini, Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika biji gandum itu mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Ayat ini sedang menjelaskan begini saudara. Setiap orang percaya saya jumpai, mengapa kehidupan kita sepertinya berjalan di tempat? Kenapa hidup kita tidak mengalami kemajuan? Pernah nggak ada bertanya, kok saya gini-gini aja ya? Kok saya nggak mengalami kemajuan ya? Ini baca ayat ini. Ayatnya mengatakan Anda harus mati dulu. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah, nggak mati, dia nggak bakalan berkembang jadi banyak. Mungkin ada orang berkata, tapi saya berhasil juga tuh, ada mengalami kemajuan sedikit sih, ada perubahan, seperti roda gitu. Sebentar jadi, ambles lagi. Bentar jadi, ambles lagi. Apakah Tuhan bikin Anda kosong dulu? Dalam artian di-nolin dari apa yang Tuhan sudah kasih? Apakah Tuhan mengambil gitu? Membuat Anda jadi ekor gitu turun ke bawah? Padahal ulangan pada pasal 28 ayat 13 berkata Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jelas dari ayat ini, Tuhan gak pengen Anda drop.
Tuhan ingin bawa Anda ke level-level yang lebih tinggi lagi. Amin. Tapi caranya adalah dengar baik, bukan dengan caranya kita. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan jalannya kita. Tapi dengan jalannya Tuhan, melalui apa? Salib. Itu dia. Balik lagi ke teksnya tadi, makanya firman Tuhan berkata, biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah dan mati, nggak jadi banyak. Jadi izinkan salib menghampiri hidup Anda. Amin. Izinkan salib Kristus membuat daging Anda mati. Makanya dibutuhkan kematian atas daging melalui salib Kristus untuk Anda bisa menghasilkan kelipatan kali ganda. Jangan harap Anda akan jadi orang yang luar biasa. Mari kita, kalau boleh taruhan ya, mari kita taruhan deh. Bertahun-tahun ke depan, coba deh. Anda gak mau salipin daging Anda gitu-gitu aja. Anda gitu-gitu aja. Saya berjalan sampai hari ini, ada bagian-bagian yang dipangkas terus. Ada yang dipangkas terus. Model saya yang dulu sama sekarang jauh berbeda, saudara. Itu dipangkas lagi. Saya dulu kalau pelayanan, teman-teman mungkin yang lama ikut saya, kalau tuh orang udah gak sejalan sama saya, langsung saya cut off, get out, bodo amat lu gak sama gue lagi. Gitu saya orangnya. Dulu ya. Tapi enggak sekarang. Tuhan, rubah. Apalagi saya punya itu tuh, kita punya values yang di luar tuh. Kita ada 7 values tuh. Salah satu value-nya apa? Accepted. Yang paling sering menyalipkan saya adalah siapa? Istri saya. Terus salib saya tuh, gitu. Dikikis terus. Ingat tuh nilai, kata gitu. Accepted. Bengkel. Gereja tuh diberatin bengkel, saudara. Tahu bengkel nggak? Mobil rusak dibenerin, motor rusak dibenerin. Jadi orang dari skala manapun rusak, kita benerin. Betul. Dan itu yang kita kerjain di sini. Tapi harus diingat ya, namanya bengkel, barangnya harus ada di sini. Bengkelnya berarti mobil yang rusak harus masuk ke bengkel itu. Dan ada part yang lama dicopot, ada part baru yang dipasang. Mobilnya jalan lagi. Entah dia rusak lagi di luar, dia balik lagi ke sini, duduk di sini, kita beresin lagi. Itu bengkel. Persoalannya, ada orang mau dibengkelin, tapi nggak mau duduk di dalam gereja. Apa yang mau dicopot partnya yang lama? Apa yang mau dimasukin part yang baru? Maka selalu saya bilang sama teman-teman, ibadah itu dari awal datang, pujian penyembahan sampai habis, duduk diam di sini. Itu bengkel. Anda dibengkelin di situ. Part yang lama dicopot nanti. Anda dimasukin lagi part yang baru. Itu bengkel. Nah kalau orang nggak mau duduk diam di gereja, tapi riwa-riwi, nongkrong dan lain sebagainya, apa yang mau dia benerin? Saya takut Anda cuma tampil doang. Saya mau ngajak teman-teman, duduk, diam, agar engkau dirubah, agar engkau dibereskan. Makanya Yesus, ketika dia habis menghardik iblis, dia mengatakan tentang mengikut Yesus, dia mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, baru ikut aku. Nggak gampang nih saudara, bahwa setiap orang yang ikut Yesus, dikatakan pikul salibnya, sangkal dirinya. Pikul salib sama dengan apa? Menyangkal manusia jasmani atau daging. Itu pikul salib saudara. Kita menyangkali manusia jasmani kita. Orang berpikir gini, salib itu sakit-sakitan ya. Bukan, salib itu bukan sakit. Salib itu bukan ekonomi yang terganggu, salib itu bukan masalah keluarga rumah tangga, bukan. Salib itu berbicara mengenai pikiran manusiawi yang menyerang kita terus. Yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal kedagingan. Itu salib saudara. Makanya itu harus dimatikan. Dengan engkau menyangkali dirimu. Kenapa menyangkal diri? Menyangkali manusia jasmani. Karena zaman now saudara, kita punya namanya media sosial. Di dalam media sosial itu banyak penonton. Dan kita bisa posting apa aja. Karena ada penontonnya. Dan kita seneng orang tonton kita. Dan kita pengen orang lain mengakui kita. Betul apa betul? Kita pakai baju bagus, kita tempelin, kita deketin orang. Nih baju gua mahal nih. Kita pakai sepatu mahal. Nih sepatu gua mahal nih. Kita pakai HP mahal. Nih HP gua nih. Kita pengen orang mengakui diri kita.
Hei, dengar baik. Itu pikiran kedaginganmu yang membuat kau tidak pernah mengalami kemajuan. Makanya engkau di areanya di situ dan di situ lagi. Tapi ketika engkau pikul salib, engkau menyangkali manusia jasmanimu. Kau mematikan pikiran kedagingan itu. Di situ engkau akan mengalami pertumbuhan dan mengalami kelipat kali gandaan. Ada amin. Kalau saya mau posting-posting terus, gampang saudara. Kemana-mana aja. Sampai sini posting, sampai situ posting, ini itu posting, dan lain sebagainya. Buat apa saudara? Apakah itu yang kita kejar? Kita gak perlu harus orang lain akuin kita. Yang penting Tuhan mengakui kita, anak kerajaan sorga. Ada amin. Kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita berusaha menyelamatkan sisa-sisa dari masa lalu kita, dari kehidupan lama kita, yang terjadi itu kompromi saudara. Dan kompromi itu menghalangi kita dari kepenuhan akan Allah. Orang-orang yang kompromi dimakan setan. Saya kasih tulisan ini saudara. Ingat, kita jangan mau kompromi dengan masa lalu kita. Tinggalin semuanya. Itu gak membuat Anda bersemangat. Intinya Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita mati bagi dosa, sekarang kita hidup bagi Allah. Makanya orang-orang yang bunuh diri, sebenarnya kita bilang apa? Wah, tuh orang berani sekali ya matiin dirinya. Sebenarnya orang yang bunuh diri itu sebenarnya orang yang paling penakut. Kenapa? Karena dia gak berani menghadapi kenyataan yang ada. Dia gak berani menghadapi orang-orang di sekitar dia. Dia gak berani menghadapi persoalan kehidupan. Itu orang yang bunuh diri adalah orang yang paling takut sebenarnya. Jadi orang yang berani adalah orang yang hidupnya berani berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Amin. Mati buat Tuhan gampang. Yang penting adalah kita mati bagi daging. Tapi hidup kita bagi Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita, kita dilihat orang, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Apakah kita masih gemar berdusta? Apakah kita masih gemar berbohong terus menerus? Apa yang kita mau andalkan dari itu semuanya? Coba koreksi diri, kenapa kita masih tidak diberkati sampai hari ini? Kenapa kita masih berjalan di tempat? Mungkin kita masih kompromi dengan kehidupan lama kita. Tapi kalau kita mau mati bagi dosa, maka saudara akan hidup bagi Kristus dan Tuhan akan percayakan Anda berkat-berkat yang besar. Setiap orang percaya kita adalah agen kerajaan sorga. Tujuannya kita sebagai agen kerajaan sorga, membawa keselamatan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Tuhan mau bawa Anda menjadi agennya untuk membawa keselamatan buat setiap orang. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar keselamatan yang sempurna dapat terwujud? Agar keselamatan ini dapat terwujud, langkah yang pertama ini dia, memiliki makanan yang kekal. Mana sorgawi, makanan yang tidak perlu Anda nuntut dari manapun, yang Tuhan telah taruh di dalam diri Anda. Ini kisah dari perjalanan Yesus, mari kita lihat di dalam Yohanes 4 pada 31. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Saya highlight, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena Yesus ditawarin makanan jasmani, tapi Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada Yesus untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya highlight lagi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Yesus jelas dari teks ini relax. Sama-sama katakan relax. Dia tidak sibuk dengan mencari makanan duniawi. Walaupun kenyataannya Yesus letih dan lelah dalam perjalanan menuju kota Sikar, salah satu kota di wilayah Samaria. Dia sampai ke sebuah sumur Yakub, dia berteduh di situ sebentar, duduk di sana. Murid-murid yang lapar pergi, izin cari makanan, nanti pulang bawa makanan buat Yesus. Silakan, kata Yesus. Mereka pada pergi, murid-muridnya, dan itu siang hari, panas. Beberapa waktu kemudian datang seorang perempuan dari kota Sikar. Perempuan ini saudara punya suami 5. Dan suami atau laki-laki yang saat ini bersama dengan dia, itu bukan suaminya. Jadi total udah 6 laki-laki nih, perempuan ini. Dan biasanya perempuan kalau datang ke sumur Yakub, ngambil air, biasanya pagi-pagi.
Tapi perempuan ini tidak ngambil pagi-pagi, siang hari. Kenapa demikian? Karena dia takut diomongin sama netizen. Kalau dia datang pagi, nanti perempuan-perempuan yang lain akan bilang, tuh hati-hati tuh, pelakor gitu. Jagain laki lu, ntar diambil sama dia lu, gitu. Najis nih, jangan deket-deket dia, najis gitu. Daripada dia merasa dikata-katain, mendingan dia siang. Nggak ada orang, nggak ada perempuan lagi yang ambil air siang-siang. Dia datang sendirian ke situ. Ketika dia ambil air, Yesus yang memulai percakapan. Hai, berikan aku minum dari tempatmu. Tapi perempuan itu bilang, kok kamu orang Yahudi mau ngomong sama saya orang Samaria? Karena orang Samaria sama orang Yahudi itu nggak ada omongan. Orang Yahudi mengatakan orang Samaria cemar, najis. Karena mereka adalah keturunan Yahudi yang telah kawin campur. Jadi orang Samaria tidak boleh beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Makanya kaget perempuan ini, kok ada orang Yahudi ngajak ngomong dia. Yesus negur dia. Dan Yesus bilang begini, kalau kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan pernah haus lagi. Malahan air yang aku berikan jadi mata air di dalam dirimu. Ini menarik sekali. Seperti perkataan Yesus tadi, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Disinilah sebenarnya saudara yang kasih Tuhan. Yesus sedang menunjukkan kepada Anda dan saya bahwa Yesus disegarkan bukanlah dari apa yang ditawarkan oleh dunia jasmani. Anda dan saya juga harusnya paham ini. Kita bukan disegarkan oleh apa yang dari dunia ini menawarkan kepada kita. Tapi kehidupan rohani yang ada di dalam Yesus itu adalah sukacita di dalam Roh Kudus. Apa yang membuat Yesus bersukacita? Sukacitanya Yesus, makanan Yesus seperti teks ini berkata adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Apa itu pekerjaan Tuhan? Kehendak Tuhan adalah agar semua orang diselamatkan. Pekerjaan Tuhan adalah beritakan Injil. Jadi yang membuat Yesus segar, yang membuat Yesus tidak membutuhkan yang lain selain yang dari Tuhan adalah apa? Penginjilan, memberitakan Injil, itu yang membuat Yesus segar. Saudara, kegairahan kita haruslah adalah jiwa-jiwa. Makanya ketika saya melayani saudara, sebenarnya nggak gampang bangun gereja. Seorang hamba Tuhan, senior teman saya bilang, gak berani saya seperti kamu, bikin gereja, resikonya tinggi, ngurusin orang, belum lagi masalah ini, masalah itu. Dan memang terbukti memang lelah dan capek saudara, bangun gereja itu lelah capek, belum lagi istirahat kurang, belum lagi persiapan materi dan lain sebagainya, belum lagi doain orang, kunjungan, waduh, belum lagi ada orang yang bermasalah. Jadi saudara, sebenarnya saya kelelahan. Tapi yang membuat saya berdiri hari ini bisa segar di hadapan saudara, karena setiap kali saya mau datang ke gereja, setiap kali saya ketemu dengan jemaat, saya disegarkan karena ada jiwa-jiwa yang akan selamat mendengarkan kabar baik. Jadi yang membuat saya segar karena saya akan menjumpai orang-orang untuk diselamatkan. Kesegaran saya, makanan kekal yang ada pada saya adalah jiwa-jiwa yang mendengarkan kabar baik. Itu intinya saudara. Makanya saya segar sampai hari ini. Lelah, ya, tapi begitu saya ketemu dengan orang untuk bagikan firman, saya semangat lagi saudara. Saya berapi-api lagi. Umur saya tidak muda lagi. Beberapa tahun ke depan akan mencapai umur 50 tahun. Tapi rambut saya masih hitam. Belum pernah dicat sama sekali. Sampai hari ini. Saya percaya kesegaran ini diberikan sama Tuhan ketika saya punya kehausan, kerinduan akan jiwa-jiwa. Amin. Makanya Yesus berkata kepada perempuan tadi, kalau kamu minum air yang aku kasih, kamu gak bakal haus lagi. Sama saudara, ketika saya menerima yang dari Yesus, kerinduan ini akan jiwa-jiwa, maka saya tidak pernah kelaparan. Makanya yang bisa memuaskan saya bukan nongkrong di sini, bukan nongkrong di sana, bukan jalan ke sini, bukan jalan ke sana. Tapi ketika jiwa-jiwa boleh berubah hidup mereka, boleh mengalami lawatan Tuhan. Itu yang saya senang, itu yang membuat saya bersemangat sampai hari ini. Saudara, saya berikan gambar salib seperti ini saudara. Lihat ada 2 cross garis di situ. Vertikal yang dari bawah ke atas, atas ke bawah. Dan horizontal dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Semakin kuat hubungan vertikal Anda dengan Tuhan, Tuhan di atas, manusia di bawah. Semakin kuat hubunganmu dengan Tuhan, maka semakin efektif hubunganmu, semakin kuat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Engkau bisa bangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Itu terbukti sih. Saya bisa ketemu dengan
pengelola gedung ini yang nggak mungkin bisa ngasih sebenarnya tempat ini. Tapi bisa berhasil kenapa? Ketika hubungan koneksi dengan Tuhannya kuat saudara, maka kita bisa ketemu orang tuh jadinya penuh urapan Tuhan luar biasa saudara. Amin kan ya? Anda mau lamar kerja, saingannya banyak. Anda bangun hubungan yang karib dengan Tuhan, kuat dengan Tuhan. Sainganmu boleh banyak, tapi ketika ketemu dengan orang, urapan Tuhan membuat kau berhasil. Efektif sekali saudara. Ketika kasihmu begitu kuat dari vertikal ini ke atas, dengan Tuhan kau bergantung sama Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Engkau bisa mengasihi orang lain dengan kuat juga saudara. Jadi saudara, hubungannya tuh berjalan beriringan. Ini kuat, kiri kanan juga kuat. Ini lemah, kiri kanan juga lemah. Kenapa sih Pak orang kayaknya benci sama saya? Kenapa sih Pak kayaknya orang jauhin sama saya? Coba cek ininya deh. Ininya bagus gak? Kalau ininya bagus, kiri kanannya pasti bagus. Halo? Kok saya sial mulu ya Pak? Kok saya kayaknya bikin ini salah, bikin itu salah. Coba cek ini nih. Gampang kok. Kalau ininya lancar, kiri kanannya pasti beres. Bilang amin dulu nih. Engkau sama Tuhan good, orang kasih kepercayaan sama Anda jadi luar biasa. Amin. Itu berjalan beriringan. Makanya saudara, amanat agung yang Tuhan kasih kepada kita untuk memberitakan Injil, itu bukanlah sebuah pilihan, tapi perintah. Dan perintah Tuhan tidak bikin Anda berat. Yang bikin Anda berat itu hukum Taurat. Perintah Tuhan tidak bikin Anda berat. Makanya Yesus datang dalam Galatia 3:13 untuk membebaskan Anda dari kutuk hukum Taurat. Agar apa? Agar saudara tidak terbebani lagi dengan peraturan yang lebih banyak lagi. Enggak, Yesus gak beri Anda peraturan-peraturan lebih banyak lagi, enggak. Dia mengajak Anda untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Seperti perkataan misalkan di dalam Yohanes pada pasal 14 pada ayat yang ke-23a. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apa maksudnya teks ayat ini? Oh, Yesus sedang berkata, kalau engkau mengasihi aku, tunjukkan engkau menuruti kata-kataku. Kalau engkau mengasihi aku, tunjukkan bahwa engkau menuruti setiap perintah firman-Ku. Tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan cara saya harus menuruti perintah-perintahnya Tuhan, buktikan dengan menaati perintahnya Tuhan, berarti itu hukum Taurat lagi. Bukan itu saudara. Yesus sedang berkata, jika kau mengasihi aku, maka engkau akan menemukan dirimu begitu saja menaati perintah-perintahku. Artinya, kalau engkau sadar bahwa engkau sudah dikasihi Tuhan, kalau engkau menyadari hidupmu sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau engkau menyadari hidupmu sampai hari ini karena berkat Tuhan, maka otomatis nggak perlu pendetanya teriak, hidupnya benar ya, jangan macam-macam ya, jaga moralnya ya, jaga pergaulannya ya, nggak usah diteriakin. Kalau engkau sadar bahwa engkau dikasihi Tuhan, kalau engkau sadar bahwa hidupmu sampai hari ini karena pertolongan Tuhan, otomatis engkau bisa menuruti perintah Tuhan tanpa dipaksa. Karena saudara, kasih kita yang kepada Tuhan ini yang begitu dalam, itu akan membawa kepada penyatuan. Kalau engkau semakin mengasihi Tuhan, engkau semakin bersatu dengan Tuhan. Setiap kali engkau mengangkat sakramen tubuh dan darah Yesus, engkau sedang diingatkan, engkau sedang bersatu dengan Tuhan. Berarti kalau engkau bersatu dengan Tuhan, hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi hidupnya Tuhan. Makananmu bukan lagi makananmu, tapi makanannya Tuhan di dalam dirimu. Bilang amin dulu nih. Minumanmu bukan lagi engkau, tapi Tuhan ada di dalam dirimu. Jadi keinginannya bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Kemampuannya bukan kemampuan kita lagi, tapi kemampuan Tuhan. Kekuatannya bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan Tuhan. Ini yang terjadi pada saat kita menyadari kasih kita karena Tuhan yang telah mengasihi. Kita bisa dalam dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 15 untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, kita mendapati pada waktu kita sangat mengasihi Tuhan, itulah satu-satunya yang kita mau lakukan. Saya pengen orang lain dengar kabar baik. Saya pengen orang lain terima Yesus. Dan itu menjadi dorongan yang kuat di dalam diri kita. Makanan yang kekal di dalam diri kita. Bersama dengan Roh Kudus adalah menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua saudara, untuk kita bisa menjadi seorang yang membawa keselamatan yang sempurna, kita perlu jadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sadari dulu miskin di hadapan Tuhan. Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin saja atau panas saja. Jadi karena engkau nggak dingin, nggak panas, jadinya suam-suam, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 17-nya, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Sampai di ayat situ aja. Ini jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia itu saudara jemaat yang merasa kaya dalam pemandangannya sendiri. Dan mereka merasa kaya secara rohani. Dan mereka merasa bahwa mereka nggak butuh apa-apa. Makanya ayat 17 mereka memperkayakan diri. Mereka merasa gak kekurangan apa-apa, sampai mereka jadi buta. Buta dalam artian apa? Gak melihat diri mereka lagi dengan benar. Ini seringkali menjadi perkataan ini mengacu kepada kehidupan kerohanian orang Kristen. Pernah dengar gak orang Kristen yang gini, kalau dengar khotbah, gue udah tahu khotbah begitu mah, gitu. Saya ini dari kecil, lahirnya aja, puser saya diputusin dari ari-ari, itu pakai Alkitab loh. Yes. Kurang rohani apa saudara? Jadi saya sudah tahu isi firman Tuhan katanya gitu. Seringkali kita ketemu dengan orang Kristen yang model seperti ini, merasa sudah tahu segala sesuatunya. Oh saya tahu Yesus. Oh saya hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya gak butuh lagi diajarin secara rohani. Dan orang-orang yang model seperti ini sebenarnya orang-orang yang melarat saudara secara kerohanian. Orang-orang yang miskin. Orang-orang yang malang, orang-orang yang telanjang sebenarnya. Karena saya beri tulisan ini, ketika engkau merasa sudah mendapatkan, justru disitulah engkau kehilangan segala sesuatunya. Siapa yang merasa punya, justru engkau kehilangan. Makanya orang-orang yang merasa punya power, merasa punya kekuasaan, punya kehebatan, justru engkau akan mengalami kehilangan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat kedua, jika ada seorang menyangka bahwa dia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka dia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Paulus meninggalkan semua yang lama. Dia tidak merasa bangga dengan keyakinan masa lalunya. Dia tidak merasa bangga dengan level-level yang pernah dia capai. Bahkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-12 Paulus menekankan lagi, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir yang sama seperti Paulus berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Lihat ini ayat 16, sama-sama dengan saya 3, 2 ya. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita apa? Lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tuhan ingin saudara bergerak ke level yang lebih tinggi lagi. Tuhan gak mau saudara jadi Kristen yang suam-suam, Kristen yang gitu-gitu aja. Saudara harus mau bergerak bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah berpikir saya sudah cukup kenal Yesus kok. Jangan pernah berpikir saya sudah cukup rohani kok. Ketika engkau melakukan itu, engkau jadi miskin, engkau melarat. Dan pada akhirnya engkau bergerak kepada kekuatan dirimu sendiri. Begitu kita percaya punya kemampuan untuk melihat, justru engkau buta. Ketika engkau percaya bahwa engkau kaya, justru engkau jadi miskin. Ketika engkau merasa bahwa engkau punya jubahnya Yesus, justru engkau telanjang didapati. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Jangan pernah merasa bahwa kita punya semuanya. Semuanya titipan, semuanya kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Bilang amin lagi nih. Kau punya skill, itu titipan Tuhan. Semua yang ada pada kita, itu Tuhan titipkan. Untuk apa? Untuk kita pakai demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kehebatan kita. Matius 5 ayat yang ketiga berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini awal pertama Yesus ngajarin dari kitab Matius. Kata-kata ini, bahwa orang yang berbahagia, yang nyadar dirinya miskin di hadapan Tuhan. Berarti saudara, nggak ada yang kita punya. Jadi saya kadang-kala kalau nonton TV, ada orang merasa power, punya kuasa untuk menghilangkan nyawa, punya kuasa, punya ini dan lain sebagainya, bisa bikin skenario dan lain sebagainya.
merasa bahwa dia punya kemampuan itu. Saya cuma geleng-geleng kepala, hei, justru kamu miskin, kamu melarat, justru kamu telanjang, justru kamu dimakan setan sebenarnya. Karena kamu merasa punya segala sesuatunya, malahan kamu kehilangan. Kita sebenarnya gak punya apa-apa. Tetapi ayat 18 dari kitab Wahyu yang kita baca berkata, belilah emas, belilah jubah. Dari mana duitnya? Ternyata hal yang paling berharga di diri kita yang kita punya adalah ini, saudara. Satu-satunya hal yang berharga yang kita punya, yang tinggal di hadapan Tuhan adalah ketika engkau memiliki ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Orang yang hidupnya bergantung pada Tuhan, nilainya tinggi di mata Tuhan. Amin. Orang yang bergantung pada Tuhan, engkau nilai tinggi luar biasa. Dan ketika engkau bergantung sama Tuhan, orang bisa melihat kemuliaan Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Yang terakhir, tangisan duka cita. Apa maksudnya tangisan duka cita? Tentang keselamatan yang sempurna. Dalam Matius 5 ayat yang keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Maksudnya apa ya ayat ini? Duka cita karena keluarga kita mati? Bukan. Ini duka ketika melihat ada orang yang belum diselamatkan. Apakah hatimu berduka kalau anggota keluargamu belum terima Yesus? Apakah engkau berduka kalau temanmu belum dengar kabar baik? Apakah engkau berduka ketika melihat ada orang kantor yang belum percaya pada Yesus? Kedukaan ini hanya bisa timbul Tuhan yang menggerakkan di dalam diri kita. Orang yang membangun hubungan karib dengan Tuhan, mereka akan punya duka yang kuat ketika ada orang yang belum menerima Yesus. Ketika engkau punya rasa duka akan hal itu, saudara bersyukurlah. Kenapa? Karena engkau akan dihiburkan. Maksudnya apa? Berarti kalau ada rasa tangisan di dalam dirimu terhadap orang yang belum terima Yesus, berarti sebentar lagi orang itu akan dilawat Tuhan dan dia akan bertobat. Gak ada yang bisa menaruh hati yang duka kalau bukan Tuhan yang taruh di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Agar kita bisa bergerak seirama dengan Tuhan. Agar kita bisa merasakan duka cita seperti itu. Caranya gampang. Izinkan Anda masuk dalam hadiratnya. Izinkan Tuhan bawa Anda masuk dalam kemuliaannya. Izinkan Tuhan membawa Anda di dalam lawatan-lawatannya. Mari saya ajak saudara.